Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Nama minggu kita hari ini Minggu Kantate. Dan topik minggu kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 565 ayat 1 dan 2. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari, mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis, sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Sudah jadi-jadian-Mu, lautan ulang langit, aka bintang dohot bulan, nak mata diarihi. Hang maladang nak harangan, rurah dohot tolohi, saluhut tamangendehon, sangap di Tuhan tahir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 361 ayat 1 dan 2. Masyurkan kasih-Nya, mazmurkan nama Allah di pagi mereka, dan malam menyanyikan kasih setia-Nya. Mardongan sipil tihon, nadenggan si tutu, naik matuk tung pujian, minasana burju.
panggilanmu di Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum Taurat ketiga dan artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah bersama-sama kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 391 ayat 1 dan 4. Dengar panggilan Tuhanmu, Dialah sumber hidupmu, jadikan Dia milikmu. Hari ini percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Perdosa sumalinho dijakon Yesus donang ho idokon ho ihuton ma sadarion magoluho sadarion paujungi sadarion paujungi Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan 22. Kita membaca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu.
Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 dan 3. Dengan segenap hatimu menyanyikan namanya, tiap hari, tiap malam, jangan melupakannya. Mazmur suruh dan pujian, nyanyikanlah baginya dengan musik yang indah, muliakan namanya. Taendehon rasni roha, siap pulih rohahi. Marsinon bang pakiribon, ningot sitehanoni, tu sambulon ditondita, hutana manok tohi, idahota patuhata, si parholong rohahi. Lasni rohana hatoktong, yalota madisi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat bagi kita di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Yang pertama, berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak kepada keluarga Ripo Osinaga, Inang Boru Simbolon, seorang putra pada hari Rabu 29 April 2020, bertempat tinggal di Jalan Jankes AD nomor 77 RT 6 RW 2 Munjul Wik 3. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak kepada keluarga Alexi Dabutar Boru Siregar, seorang putra pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, bertempat tinggal di Kampung Malaka, Gang Duren, Wik 4. Yang kedua, jemaat yang baru. Telah diterima menjadi jemaat yang baru di gereja kita, yaitu Arnold Marganda Ihutua Sitanggang dengan Inang Rike Pebiona Swista Boru Naibaho. Mereka menerima pemberkatan perkawinan di gereja kita pada hari Sabtu 10 Februari 2018. Bertempat tinggal di Perum Pondok Cibubur, Jalan H3, Blok H2, nomor 9, Jalan Radar Auri, Cisalak, Pasar Cimanggis, Depok, Wik 12. Yang ketiga, sumbangan COVID-19. Pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020, gereja telah melaksanakan pembagian sembako kepada jemaat HKBP Resort Cibubur yang terdampak COVID-19 tahap kedua di gedung Sekolah Minggu Gloria lantai 1. Adapun sumbangan itu sumbangan dari jemaat HKBP Cibubur untuk disalurkan kepada jemaat HKBP Cibubur. Bagi jemaat yang ingin memberikan donasi atau sumbangan, gereja siap menyalurkan. Dan melalui warta jemaat ini, gereja HKBP Cibubur mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan donasinya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang menerima bantuan sembako sebanyak 282 KK, jumlah warga sekitar gereja yang menerima sumbangan ini sebanyak 60 KK. Yang keempat, jemaat yang meninggal dunia. Telah meninggal dunia jemaat gereja kita, yaitu Amang Lomo Sitorus, umur 55 tahun, suami dari Ibu Lan Rohani Boru Sigiro SE, bertempat tinggal di Jalan Taruna 1 Barat, RT 17 RW 5, nomor 33, Wik 10. Meninggal pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, dikebumikan di hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 di TPU Pondok Ranggon. Untuk mengenang jemaat yang meninggal dunia, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Akhir hidup dari saudara kita ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita juga akan meninggalkan dunia pada suatu saat. Oleh karena itu, marilah kita selalu berpengharapan. Hendaknya firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13b berbunyi, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka,
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Marilah kita berdoa bagi semua keluarga yang ditinggalkan almarhum. Kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada mereka. Untuk itu, marilah kita berdoa masing-masing. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Demikianlah warta jemaat kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu, sehingga saat ini berjalan ibadah minggu kami di rumah kami masing-masing. Dan kiranya segala pujian, penyembahan, pengagungan kami berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, kami mendoakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan. Berkati dan sertailah agar senantiasa jemaat Tuhan tetap kuat, teguh iman percayanya bahwa Tuhan selalu mendampingi dan menyertai. Khususnya di masa COVID ini Tuhan, kami berdoa agar kiranya tangguh, kuatlah seluruh jemaat meskipun menghadapi pergumulan. Baik pergumulan pekerjaan maupun setiap usaha, kiranya Tuhan juga menjaga. Kiranya setiap apapun yang kami kerjakan, baik dari rumah kami masing-masing maupun aktivitas lainnya, Tuhan menyertai dan menghasilkan buah yang baik bagi banyak orang, bagi setiap pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, agar kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan selalu. Tuhan memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga kami, sehingga di tengah-tengah masa COVID ini kami senantiasa bergandengan tangan untuk menunjukkan kasih seorang bapa terhadap
keluarganya, kasih seorang anak kepada orang tuanya, sehingga terjalinlah keharmonisan di tengah-tengah keluarga kami. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih dalam studi, belajar, kuliah, berkati mereka. Mereka beraktivitas baik secara online di rumah maupun dengan segala cara yang dilakukan melalui lembaga sekolah maupun tempat mereka kuliah. Agar kiranya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kiranya semua sarana dan prasarana itu mendukung untuk menggapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul dalam kehidupan, sedang menantikan pasangan hidup, agar kiranya Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Yang sedang menantikan keturunan, agar kiranya Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah bagi mereka dengan memberikan keturunan bagi mereka tepat pada waktunya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin ada lemah tubuhnya dan yang sakit, agar kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka bersukacita karena Tuhan menyertai mereka dan mereka merasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Khususnya kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang pada saat ini dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah. Khususnya kami mendoakan untuk Amang S. Pangaribuan dari WIK 1 dirawat di rumah sakit UKI. Demikian juga Inang Nyonya A. Sidabutar Boru Siregar dari WIK 4 yang dirawat di rumah. Demikian juga kami mendoakan Julius Pangaribuan dari WIK 5 dirawat di rumah sakit Cimacan. Demikian juga Inang Nyonya T. Simanjuntak Boru Regar dari WIK 8 dirawat di rumah sakit Ridwan. Kami mendoakan Amang T. Sirait dari WIK 10 dirawat di rumah sakit Polri. Berkati mereka Tuhan, agar kiranya apapun sakit penyakit yang mereka alami, kiranya Tuhan mengangkat dan memulihkan, menyembuhkan mereka sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Kami juga mendoakan untuk kebahagiaan beberapa jemaat Tuhan yang mana Tuhan mengaruniakan seorang putra di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu keluarga Ripo Sinaga Inang Boru Simbolon dan keluarga Alek Sidabutar Boru Siregar. Berkati keluarga ini Tuhan dengan anak yang Tuhan berikan, kiranya bertambah sukacita mereka dan kiranya sehat sang anak, bertumbuh dengan normal, dengan baik. Demikian juga kami mendoakan orang tuanya, khususnya ibunda tercinta, agar kiranya cepat pulihnya, cepat sehatnya, baik Inang Boru Simbolon maupun Inang Boru Siregar, agar kiranya mereka bisa senantiasa menikmati berkat Tuhan, karena Tuhan telah memberikan anugerah ini sehingga pulih, sembuh keadaannya dari sakit, bahkan dari masa-masa bersalinnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang baru bergabung di Gereja-Mu HKBP Cibubur, yaitu keluarga Arnold Sitanggang dan Inang Boru Nebaho. Berkati mereka agar kiranya dengan kebersamaan di Gereja-Mu HKBP Cibubur ini, mereka memperoleh berkat daripada Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan yang indah di Gereja-Mu HKBP Cibubur ini. Demikian juga kami mendoakan untuk beberapa jemaat yang bersukacita karena berkat-berkat Tuhan berlimpah atas mereka melalui Gereja-Mu HKBP Cibubur, memberikan sembako bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan, agar kiranya itu bermanfaat supaya senantiasa dengan berkat Tuhan ini bersyukur atas kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Beberapa orang donatur yang sudah memberikan dan yang menyumbangkan, kiranya Tuhan menambah-nambahkan rezeki dan berkat bagi mereka, sehingga di lain waktu terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya
untuk disalurkan bagi yang membutuhkan, baik untuk jemaat Tuhan di HKBP Cibubur maupun untuk warga masyarakat sekitar gereja yang membutuhkan. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang berbahagia karena berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka, agar kiranya dengan umur panjang ini mereka dapat mengambil waktu, kesempatan ini untuk terus mengukir sejarah kehidupan mereka, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan saja. Kami juga tak lupa mendoakan untuk dunia ini yang pada saat ini mengalami pergumulan global, pandemi COVID-19, virus yang mempengaruhi segala aktivitas di dunia ini. Berkati Tuhan setiap masyarakat, setiap manusia, setiap umat-Mu yang ada di dunia ini, agar kiranya COVID-19 ini segera berlalu dan kami bisa beraktivitas seperti biasanya, khususnya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga yang berduka, yaitu keluarga besar Sitorus, yang mana Bapak kami, Amang yang kami kasihi, Amang Lomo Sitorus, sudah pergi ke rumah Bapa di surga, meninggalkan beberapa keluarga dan kami jemaat Tuhan. Oleh karena itu, tambahkanlah kekuatan bagi keluarga, berikanlah penghiburan bagi mereka, sehingga mereka bisa mengikhlaskan semua kejadian demi kejadian ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya masa depan mereka pasti Tuhan sudah siapkan, sehingga melalui peristiwa ini mereka tetap bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Berkati sang ibunda, demikian juga dengan anak-anak mereka, agar kiranya semuanya tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Nyanyikan amin haleluya.
nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini yaitu Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 dengan topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya baca Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, seandainya diberi pertanyaan kepada kita, manakah kita lebih senang, lebih suka mendengar kabar baik atau kabar buruk? Saya pikir kita semuanya lebih senang mendengar kabar baik. Tidak mungkin ada orang senang mendengar kabar buruk. Atau ada kira-kira? Apakah ada kira-kira orang senang dengar kabar buruk? Misalnya seorang anak bawa mobil, tiba-tiba tabrakan, yang ditabrak mati lagi, kemudian ditelepon bapaknya, "Papa, aku nabrak orang, mati." Terus apakah mungkin ada orang tua, "Waduh, mantap sekali nak, mati, wah luar biasa." Apakah ada orang tua senang mendengar itu? Jangan-jangan orang tuanya langsung pingsan dengar kabar buruk itu. Jadi yang mau saya katakan, saya pikir tidak satupun orang yang senang mendengar kabar buruk. Tapi semuanya orang senang mendengar kabar baik. Bahkan bukan hanya mendengar kabar baik itu, mensyukuri, merayakan. Ibarat ada, kalau zaman dahulu ada istilah MA, mahasiswa abadi. 7 tahun, 8 tahun kuliahnya nggak kelar-kelar. Tiba tahun ke-9, disampaikan kepada orang tua, "Pak, Mama, ternyata aku tamat juga." Pasti itu kabar sukacita yang ditunggu-tunggu. Jangan-jangan orang tuanya nggak harap lagi anaknya tamat. Justru itu kabar yang menyenangkan, yang menggembirakan,
yang disyukuri. Lebih lagi, Nats ini kabar sukacita yang luar biasa, yang membuat umat Tuhan benar-benar berbahagia. Saya baca kabar baik, kabar sukacita yang disampaikan Nats ini kepada umat Tuhan, termasuk juga kepada kita saat ini. Dalam ayat 10 demikian firman Tuhan. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara-saudara, apa yang didengar oleh Yohanes melalui wahyu ini, kabar sukacita yang benar-benar ditunggu oleh umat Tuhan, di mana pada saat itu umat Tuhan sangat menderita. Penderitaan yang luar biasa sakitnya. Penderitaan kadang yang tidak manusiawi, yang tidak masuk akal. Itu dihadapi, dialami oleh umat Tuhan. Salah satu contoh penderitaan yang tidak manusiawi. Ada saja orang Kristen itu ditangkap, dibungkus dengan lilin. Setelah rapi dibungkus dengan lilin, maka diletakkan di taman. Kemudian dibakar. Jadi manusia yang dibungkus dengan lilin itu menjadi lampu taman. Betul-betul tidak manusiawi. Oleh karena itu di situasi penderitaan yang luar biasa, maka muncul kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes melalui wahyu. Ini bukan hoax. Ini bukan PHP. Bukan harapan palsu. Tapi memang terbukti saudara-saudara, di masa pemerintahan berikutnya, secara khusus di masa pemerintahan Konstantinus Agung, kekasaran Romawi yang menyiksa orang-orang Kristen ternyata berpihak kepada Kristen. Inilah kabar baik yang menjadi fakta yang dirasakan oleh umat percaya yang pada saat itu menderita. Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa, sehingga umat Tuhan yang menderita diberikan kebebasan oleh kekaisaran itu sendiri. Itulah memang sukacita yang mereka rasakan. Oleh karena itu, kalau dihubungkan nats kita ini, sukacita, kabar baik, dengan nama minggu kita, kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Memang sungguh tepat sekali. Umat Tuhan yang menderita mendengar kabar baik, maka kabar baik itu direspon dengan kantate, nyanyian baru bagi Tuhan. Apakah nyanyian baru itu sebenarnya? Apakah nyanyian baru itu karena ciptaan baru, lagu baru, syair baru? Bukan. Apakah nyanyian baru itu adalah nyanyian yang laris manis, dinyanyikan oleh masyarakat di pesta-pesta, misalnya seperti kalau kita pesta adalah lagu-lagu orang ketiga misalnya, atau lagu Jamila misalnya. Itu bukanlah nyanyian baru, sekalipun disenangi untuk dinyanyikan, tapi itu bukan nyanyian baru.
Sehebat apapun seseorang, misalnya dia berhasil menjadi juara festival internasional, suaranya begitu bagus, dikagumi oleh orang lain, tapi bukan itu nyanyian baru. Nyanyian baru yang dimaksud di sini adalah nyanyian yang berhubungan dengan iman. Nyanyian yang memberikan kesaksian tentang kuasa dan kasih Yesus Kristus. Itulah nyanyian baru. Oleh karena itu, ketika umat Tuhan yang menghadapi penderitaan, tapi merasakan kasih yang luar biasa melalui kabar baik Kristus yang memerintah, maka mereka respon dengan kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Inilah yang mau kita sikapi dalam kehidupan kita saat ini. Menyanyikan nyanyian baru, yaitu bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau boleh saya kutip kidung-kidung pujian kita dalam buku Ende misalnya. Nyanyian baru yang biasa kita nyanyikan 213. Bahasa Batak, Dung Sonang Rohaku. Judulnya. Dalam bahasa Indonesia, Yesus menghiburku. Di sini kalau kita perhatikan syairnya ini, syair ini adalah penderitaan. Persuk dohu tau diso. Itu adalah penderitaan. Persuk dohu tau diso. Tapi kesimpulannya, napos dorohaku dituhani. Inilah nyanyian baru. Situasi bisa membuat kita terjepit, tersakiti, tertindas. Tapi nyanyian baru adalah napos dorohaku dituhani. Sekalipun perjalanan hidup ini begitu pahit, begitu sulit, tapi jiwaku diberikan pertolongan, disemangati oleh Yesus Kristus, dan itu sudah nyata melalui salib. Yesus Kristus memenangkan kita melalui kematiannya di kayu salib, dan itulah menjadi bagian kesaksian kita. Itulah bagian daripada kantate kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun kita pada saat ini dihantui oleh situasi COVID, tapi itu tidak menghambat kita untuk berkantate, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Justru pada saat inilah kita sebagai saksi Kristus menyaksikan kasih kuasa Tuhan. Sekalipun kita dikejar bayangan kita oleh karena COVID ini, sekalipun kita dibatasi gerakan kita oleh COVID ini, tetapi kesaksian kita, kasih Tuhan tidak pernah terbatas, tidak pernah terhalangi, dan itulah nyanyian baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sikapi nyanyian baru, kantate itu di situasi COVID ini dengan kesaksian kita, yaitu bersama-sama saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan, saling memperhatikan. Itu adalah kesaksian kita. Itu adalah nyanyian baru kita di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan ini. Tapi umat percaya yang sudah mendengarkan kabar sukacita, mari kita berkantate, nyanyikanlah nyanyian baru. Inilah yang pertama yang harus kita syukuri. Sekalipun situasi benar-benar membuat kita merasa terbatas, merasa tidak bahagia, merasa sepertinya tidak mengalami kebebasan. Tapi marilah kita di situasi itu berkantate. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang
Setiap ada kabar baik, terselip juga kabar buruk. Dan dalam nas ini juga ada kabar buruk. Kalau kita memperhatikan kabar buruk di sini, saya baca dalam ayat 12b. Ini adalah kabar buruk yang harus kita sikapi dengan kantate. Saya baca ayat 12b. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Celakalah kamu. Saudara-saudara, ini kabar buruk. Celakalah kamu. Tapi di situasi kabar buruk ini, kita harus sadar, iblis itu tidak mau menerima kekalahannya begitu saja. Ketika iblis kalah oleh kuasa Yesus Kristus, ketika dia dijatuhkan, dia tidak langsung menyerah. Itu hal yang biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak semua orang yang kalah itu legowo mengakui kekalahannya. Tapi biasanya justru yang kalah itu malah melakukan perlawanan. Kalau kita perhatikan beberapa pertandingan sepak bola di negara kita ini, di Indonesia ini, ketika terjadi final, ada yang kalah, maka biasanya pendukung yang kalah ini bisa buat tindakan-tindakan anarkis. Ada yang membakar, ada yang menjarah, bahkan ada yang mengeroyok sampai ada yang mati makan korban. Kalau kita saja kalah, bisa marah, bisa geram, apalagi iblis. Makanya dalam nats ini menjadi kabar buruk bagi kita adalah iblis itu yang kalah makin ganas. Tapi di situasi yang ganas itulah kita harus menyikapinya dengan kantate. Tetaplah bersaksi, menyaksikan kuasa, kasih dan pertolongan Tuhan. Iblis adalah pendakwa. Dia selalu mendakwa kita, memojokkan kita, bahkan menghancurkan iman kita. Kalau boleh kita ingat peristiwa Ayub. Kalau kita bicara tentang Ayub, dalam pasal 1 ayat 1 di sana disampaikan, Ayub itu adalah orang saleh, orang baik, yang takut Tuhan, takut melakukan kejahatan. Tapi oleh dakwaan iblis, serangan iblis yang bertubi-tubi, sampai-sampai Ayub berkata, kenapa saya tidak mati ketika saya lahir? Dia sangat terhimpit oleh dakwaan iblis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situasi COVID ini, bisa saja iblis mendakwa kita, memojokkan kita. Bisa saja iblis berkata demikian kepada kita. COVID ini adalah hukuman Tuhan karena kamu berdosa. Bisa saja sadar atau tidak, kita juga ikut berkata, Tuhan membuat COVID ini karena kita sudah penuh dengan dosa. Saudara-saudara, hati-hatilah. Ketika terjadi tsunami, maka banyak orang mengatakan itu adalah hukuman Tuhan karena kita sudah berdosa. Kita mempersalahkan Tuhan. Dan itulah keinginan iblis. Saudara-saudara, itulah cara iblis supaya kita mempersalahkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Padahal Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Sebaliknya rencana Tuhan adalah rencana yang terindah bagi kita. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan secara khusus, kalau saya baca di dalam kitab Yeremia
Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya baca demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan selalu kebaikan yang penuh dengan harapan. Tidak ada kecelakaan rancangan Tuhan. Tapi bisa saja penderitaan itu akan diatur oleh Tuhan menjadi sukacita bagi kita. Dan itulah kesaksian kita. Jadi kita tidak boleh terjebak di cara-cara iblis yang berusaha mempengaruhi kita. Supaya kita ikut mengatakan peristiwa-peristiwa penderitaan ini adalah hukuman Tuhan. Bukan. Tapi seburuk apapun peristiwa, Tuhan bisa membuat itu menjadi sukacita. Dan itulah selalu menjadi kabar baik. Menjadi sukacita bagi kita. Dan oleh karena itulah Tuhan selalu mengingatkan kita. Yesus Kristus pernah mengatakan kepada murid-muridnya. Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh pada pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Doa itulah yang menjadi kekuatan kita, nafas kehidupan kita menghadapi iblis ini. Terutama Bapak Ibu Saudara-saudara, doa pagi. Kenapa saya katakan doa pagi? Doa pagi ini adalah salah satu yang sangat dibenci oleh iblis. Ketika kita berdoa pagi, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu iblis tidak suka. Makanya kita hati-hati ketika kita tidak berdoa pagi. Jangan-jangan iblis sudah berhasil mendakwa kita. Mengarahkan kita ke keinginannya. Jangan-jangan iblis berhasil memojokkan kita. Sehingga kita tidak berdoa pagi. Iblis akan selalu berkata. Tidak artinya berdoa. Tidak ada gunanya berdoa. Sutu ngadok kita madokon. Atau emak ngadok ngerti ni namar tangyang ya. Tuh emak. Lo jahitan namar tangyangi. Habis tiki. Saudara-saudara. Doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah cara kita untuk hidup bersama dengan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dan itulah juga yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, firman Tuhan ini menjadi kabar sukacita kepada kita. Kabar baik kepada kita yang kita respon dengan kantate. Nyanyian baru. Nyanyian baru itu adalah sikap kita, kesaksian kita. Secara khusus di situasi COVID ini. Mari kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kantate itu. Kita wujudkan kantate itu. Kita wujudkan nyanyian baru itu dengan kesaksian kita. Yaitu saling memperhatikan. Saling memperdulikan. Saling mengasihi. Sehingga dengan sikap kita ini. Sadar atau tidak. Kita sudah membuat kerajaan Allah hadir di dunia ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Karena itu adalah cara kita, kesaksian kita mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus.
Kami juga sungguh bersyukur mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkaulah yang berkuasa memerintah. Kadang di situasi yang kami hadapi, terlebih Tuhan, pergumulan-pergumulan yang begitu berat, membuat umat-Mu kadang ragu akan kasih, akan pertolongan-Mu. Tetapi melalui firman-Mu, kami juga sudah mendengar kabar baik, kabar sukacita, bahwa Engkaulah yang memerintah, Engkaulah yang berkuasa, bahkan Engkau melalui nama Yesus Kristus telah berkorban menghapus segala dosa-dosa orang berdosa, termasuk kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Kiranya kasih-Mu ini menjadi pegangan dan pedoman kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi tantangan yang mungkin sangat mengganggu kami. Bapa di surga, tuntunlah kami selalu melalui Roh-Mu, supaya kami bisa melalui dan memenangkan kehidupan ini, sekalipun dikelilingi oleh kesulitan, dikelilingi oleh tantangan, dikelilingi oleh pergumulan, dikelilingi oleh COVID virus 19 ini. Bapa di surga, ajarlah kami, sesulit apapun situasi, tapi jiwa kami, roh kami selalu berkantate, menyanyikan nyanyian baru, memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan semua jemaat-Mu, mulai dari bayi sampai lansia. Berkatilah kami Tuhan, berikan sukacita kepada kami, sehingga sekalipun kami berada di rumah, beraktivitas dari rumah, tapi sukacita kami tidak hilang oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang menjamah mereka, bahkan mengangkat sakit penyakit itu dari tubuh mereka. Memberkati para medis Tuhan, sehingga apa yang mereka kasih, yang mereka berikan, obat atau makanan, itu menjadi kesembuhan buat orang-orang sakit. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua dosa kesalahan kami. Ampunilah kami Bapa, agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 453 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan. Juru selamat dunia.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.